Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaita Pina, mahasiswa BPG Daljak tahun 2022-2023 kategori 1. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini siap mengikuti Retaker UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Sebelum kita belajar, itu kita salah satu untuk beriring doa. Kita sukses ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidna ilma wa alimna ma yanfa'una warhamna bima 'allamtana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya sudah bikin doa. Untuk memastikan hari ini semuanya pada hadir, Ibu mau absen dulu ya. Muhammad Nistori, Akbar Ardiansa, Alias Sri Ramadhani, Abu Lestari, Arkajara, Ajara, Dapat Saputra, Dimas Fitrianto, Erlan, Fahresya Putra, ada Fadli Jenova, ada Farel Deva, Iwan Gunawan, Zakaria, Jihan, Iwan Marcelo, Lutfi Pratama, Maria Al-Qibtiyah, Muhammad Hilal, Muhammad Aska, Muhammad Airil, Muhammad Aska Yusuf. Oh sakit ya. Muhammad Airil Chandra, Muhammad Hamdi Pamungkas ada. Muhammad Irham Syah, Muhammad Rizky Ramadan,
Muhammad Rizky Syaban, Muhammad Yasir Paujan, Panji Tristan, Radit Bayu Pratama, Rasya Berdian, Raija Anwar Ramadan, Sohibul Nur Alpan, Siva Ramadhani, Doi Patan, Ais Ramadan, ada, ya. Semuanya udah dipanggil ya namanya ya. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, biar kita semangat ya. Kita ada yang sedikit tadi ya. SMK Bisa. Merdeka Belajar. Yes. Baiklah anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pelajaran kita. Untuk itu saya ingin menanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ibu, Coba. tentang interaksi lingkungan dengan biotik. Ya, bagus ya. Kamu masih masih belajar. Jadi kalau kita belajar itu jangan pas pas udah ujian ya. Pas udah ujian baru belajar. Jadi enggak seperti itu ya. Kalau besok ada pelajaran, malam kita belajar. Kalau hari ini kita belajar, ada tugas, kita kerjakan malamnya. Dan kita belajar untuk besok ya. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran yang baru ya. Materi pokok kita lah pemasangan mulsa lahan tanaman sayur. Ya, jadi kan kamu mungkin udah tahu ya mulsa itu. Jadi mulsa itu adalah penutup tanah. Nah, sebelum Ibu uraikan materinya, jadi kita lihat dulu ini ya, kompetensi inti. Tujuan pembelajarannya itu ya indikator pencapaian, menjelaskan pengertian dan fungsi mulsa. Jadi nanti materinya itu Ibu akan jelaskan apa sih artinya mulsa itu dan apa juga fungsinya. Ya, kemudian menguraikan berbagai jenis dan bahan mulsa. Ya. Ini yang harus kita capai, menjelaskan pengertian dan fungsi mulsa, menghitung kebutuhan mulsa, menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk pemasangan mulsa. Ini tahapannya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran dengan model inquiry based learning, Ibu juga ingin menemukan. Jadi kan ada CBL, ada yang cooperative learning. Nah, kita itu modelnya inquiry based learning, peserta didik dapat menghitung kebutuhan mulsa untuk lahan tanaman sayuran. Ya, materi pembelajarannya adalah pemasangan mulsa lahan. Ya. Nah, nanti kamu juga ada saya kasih dokter diskusi ya nanti, yaitu LKPD ya, LKPD nomor 1 itu. Sumber belajarnya dari dua itu sini sama sayur. Kegiatannya pendidik mencatat salah biasa ya. Baiklah, dan Ibu akan berikan dulu materinya biar kamu mengerti, biar mengingatkan kembali apa sih mulsa itu ya. Mulsa adalah tanaman lembaran plastik yang disebar di permukaan tanah. Mulsa ini berguna untuk melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, erosi, dan menjaga kelembapan struktur kesuburan tanah serta menghambat pertumbuhan rumah atau runtuhan. Itu. Jadi udah ada ya bayangannya. Jadi mulsa itu sesuatu, misalnya plastik boleh, batu-batuan boleh. Itu gunanya kita tutup di permukaan tanah biar kalau ada hujan ya tanah itu
tidak erosi, dia tidak terkikis ya. Nih, pemusaan atau mulching. Pemusaan atau mulching merupakan penambahan bahan organik mentah di permukaan tanah. Jadi bisa juga rumput-rumputan. Rumput-rumputan itu kita tebang terus kita tutup di permukaan tanah ya. Dalam usaha konservasi air, pemberian mulsa bertujuan untuk menghambat penguapan air sehingga sampai batas waktu tertentu tanaman akan menyerap air dari dalam tanah. Penghambatan penguapan air oleh pemusaan dipengaruhi oleh tingkat penutupan permukaan tanah, bukan oleh tebalnya mulsa. Ya, penutupan mulsa rumput lebih efektif dibanding oleh alang-alang. Mulsa di samping berfungsi sebagai pelestari tunas tanah dalam jangka panjang juga akan meningkatkan kadar bahan organik tanah dan jagaan tanah itu namanya mulsa. Jadi mulsa ini dibagi menjadi dua, yaitu organik dan bahan anorganik. Kalau plastik berarti dia anorganik. Kalau banyak tumbuh-tumbuhan berarti organik, artinya dari tanam-tanaman. Seperti itu. Apa tadi fungsinya? Ada yang tahu? Ya, tujuannya tadi itu ya, biar tidak terjadi erosi. Ya. Nah, inilah gambar pemilahan ke lahan. Nah, biasanya kita bikin di sini gudang. Ya, ini tanahnya itu ditinggiin ya, ditinggiin seperti ini. Kiri kanan itu ditinggiin agak ke tengah, jadi tinggiin namanya gudang. Nanti ini ditutup dengan mulsa. Mulsa itu kayak plastik gitu ya, beli satu roll, ini ditutup semuanya, nanti baru dikasih lubang. Lubang ini adalah untuk apa, menanam tanaman. Nah kalau ini udah ditutup kencang kiri kanan, berarti kan nanti kalau datang air hujan, tanah-tanah ini tidak menyebar kemana-mana. Dan sebelum kita tanam itu kita udah pupuk dulu ini. Di dalam ini udah ada pupuk. Seandainya ini kita tidak kasih mulsa, biasanya itu pupuk itu akan menyebar kemana-mana. Jadi pastinya dia akan mengurangi kesuburan tanah. Gitu. Karena kalau hujan kan, ini kita udah taruh pupuk. Pupuknya nanti pergi ke sana, pergi ke sini gitu ya. Jadi menyebar. Jadi udah jelas mulsa ini fungsinya sangat banyak, mencegah terjadi erosi, kemudian menjaga juga dari apa namanya serangan dari hama-hama ya, karena ini akan mempersulit hama masuk ke dalam. Jadi yang ini lubang ini cuma buat tanam tanaman aja yang tumbuh, tapi unsur haranya nanti akan terkumpul di sini seperti itu ya. Paham? Iya, jadi dia akan menyebar kemana-mana ya. Mulsa di samping berfungsi sebagai pelestari tanah dalam jangka panjang juga akan meningkatkan kadar bahan organik tanah dan sanggahnya terhadap air. Nah itu. Keuntungannya melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butir-butir air hujan serta mengurangi aliran permukaan erosi dan kilangan tanah. Ya. Menekan pertumbuhan tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu itu apa namanya? Atau rumput-rumput ya, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja untuk penyiangan. 3. Mulsa yang berupa sisa-sisa tanaman jadi sumber bahan organik. Jadi mulsa ini pun bisa juga jadi pupuk, karena dia akan hancur dan jadi pupuk. 4. Meningkatkan aktivitas jasa mikroorganisme sehingga memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah. Jasa itu biasanya apa? Yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjangnya itu, seperti jamur-jamur yang gunanya itu adalah sebagai mikroorganisme yang fungsinya sebagai apa? Menguraikan zat-zat sisa. Membantu menjaga suhu tanah serta mengurangi penguapan sehingga mempertahankan kelembapan tanah, sehingga pemanfaatan kelembapan tanah menjadi lebih efisien. Tergolong teknik konservasi tanah. Konservasi itu artinya
dijaga, ya, konservasi hutan, konservasi apalagi hutan, kebun raya dan lain-lain itu biasanya benar-benar dijaga ya. Oke. Lemahnya apa? Di samping ada keuntungannya, pasti masing-masing ada kelemahannya ya. Bahan-bahan mulsa mungkin menjadi sarang berkembang biaknya penyakit tanaman. Namun hal ini masih perlu diteliti. Kemudian tidak dapat digunakan dalam keadaan iklim yang terlampau basah. Ya. Mulsa sukar ditebarkan secara merata pada lahan yang sangat miring. Ya, kalau memang dia bagusnya itu lahannya rata ya, tapi kalau miring itu biasanya itu pasti ada renggangnya gitu. Kemudian bahan-bahan mulsa tidak selalu tersedia. Ini kalau untuk beberapa jenis rumput digunakan sebagai mulsa dapat tumbuh dan berakar sehingga dapat menjadi tanaman pengganggu. Yaitu tadi mulsa itu kan bisa alang-alang, ya, terus alang-alang itu pas ditutupkan jadi mulsa malah kadang tumbuh gitu. Nah ini itu berarti kelemahannya. Faktor geosfik ada sesuai daerah dengan curah hujan yang kurang atau tidak teratur, kurangnya bahan mulsa bisa menjadi kendala di daerah lahan kering. Faktor sosial ekonomi, banyak petani lebih menyukai permukaan tanah yang tampak bersih, sementara adanya mulsa memberi kesan kotor. Jadi kadang-kadang petani ini pengennya itu tanahnya itu bersih kelihatan gitu ya, pokoknya botak gitu, nggak ada rumput. Nah tapi kalau ditutup dengan mulsa itu kesannya itu nggak bersih. Padahal itu sangat menguntungkan sekali, ya. Salah satu manfaat mulsa itu, mencegah erosi, Bu. mencegah erosi. Nah benar. Betul. Nah ini, jadi disimak gitu ya. Kenapa sih kita sering terjadi hutan itu longsor? Kenapa? Iya, penambangan liar. Benar. Nah, Kalau pohon itu kan juga menjaga tanah ya. Soalnya kan akar-akarnya bisa buat. betul. Dia itu menahan air dan menahan tanah. Nah, Ada kalau banyak rata-rata itu di sungai-sungai kan ada curug. Kalau di atas itu lagi ada pohon itu bakal. iya pasti terjadi longsor. Indonesia ini luas. Tadinya hutannya kita itu terkenal dengan hutan apa kita? Baru-barunya. Hutan tropis. Kalau hutan tropis itu kita sebenarnya kita tidak mengalami musim gugur, musim musim semi gitu. Kita itu malah bersemi sepanjang tahun sebenarnya. Hutan kita itu selalu ada lembab gitu. Tapi karena dieksploitasi manusia secara berlebihan, yaitu pemanfaatan alam secara berlebihan untuk kesejahteraan mereka, untuk kesenangan mereka, sehingga hutan-hutan sekarang ditebang dan diganti menjadi kebun kelapa sawit. Ya, ada yang ditanyakan. Tapi kan kalau rata-rata tuh penerbangan itu rata-rata tuh banyaknya ilegal ya. Gimana? Penerbangannya rata-rata ilegal, jarang banget Iya, ilegal. ilegal. Kadang sebenarnya menebang hutan itu kan harusnya yang bertanggung jawab adalah pemerintah setempat. Ada surat izinnya. Iya, kalau memang tidak diizinkan oleh pemerintah setempat, nggak mungkin orang berani merampas hutan. Tapi kan kita udah tahu negara kita ini masih banyak KKN-nya ya, masih ada KKN, udah Kominfo. Masa penduduk berani menebang hutan gitu ya, nggak mungkin. Sekarang apalagi sudah ada undang-undangnya. Dan polisi pun ada sekarang, polisi hutan. Nah, manfaat polisi hutan itu ngapain? Itu menjaga hutan itu. Tapi kenyataan, ya kalau kayak sudah kerjasama, apa boleh buat? Ya, dulu hutan yang terkenal itu adalah hutan Borneo, Kalimantan. Ya, bahwa lahan yang bagus itu adalah apabila lahan itu ditutup dengan mulsa. Ya, siapa tahu nanti ada lahan ya kan, mau nanam sayur segala macam, jadi dibikin kuburan seperti ini lagi, tutupin dengan mulsa.
Ya. Capek orang mau. Ada pertanyaan tapi ya jadi gini, kalau namanya wirausaha itu kan gak hanya terbatas produk ya, produk atau jasa, agribisnis juga termasuk wirausaha ya. Jadi kalau bermelihara hortikultura itu artinya tanaman yang umurnya tidak terlalu panjang ya. Apa misalnya sayur-sayuran, cabai, jagung, tomat, kol, kacang panjang. Nah ini yang cocok buat kita dipakai musa ya. Jadi kalau tanaman perkebunan enggak, apa tanaman perkebunan itu? Kopi, terus apa lagi? Padi. Kopi, karet, kelapa sawit, ya itu tidak termasuk dari hortikultura karena dia umurnya bertahun-tahun ya. Nah, jadi bertahun-tahun itu tidak dipakai musa, daun-daunnya udah gugur itu udah bisa jadi pupuk lagi. Tapi kalau umpamanya kacang tanah kan umurnya nggak lama ya, kacang tanah, cabai dia nggak lama ya. Next ya. Nih, kaitan antara pemberian musa dan produksi tanaman. Produktivitas, ada nggak hubungan pemberian musa ini dengan produksi tanamannya? Kita lihat ya. Ada yang tidur ya? Kenapa? Musa pasti dengan warna tertentu meningkatkan produktivitas tanaman. Musa plastik menyebabkan suhu iklim mikro lebih stabil, tidak mekur. Proses fisiologis terutama fotosintesis akan meningkat, produksi bahan kering meningkat. Di samping itu, pemberian musa plastik dengan warna tertentu menyebabkan distribusi cahaya dalam tanaman lebih merata. Ya, nah ada keuntungannya kan? Ya, jadi dengan musa plastik itu warna tertentu dapat meningkatkan produktivitas tanaman, gitu. Ya. Di samping itu, pemberian musa plastik dengan warna tertentu menyebabkan distribusi. Apa artinya distribusi? Distribusi cahaya, penyebaran, ya, penyebaran cahaya itu lebih merata, sehingga itu bagus untuk tanaman, yaitu proses fotosintesis ya. Tanaman yang kita tanam kalau kurang matahari itu nggak bakal bagus hasilnya ya. Jadi memang tanaman itu harus mendapatkan cahaya matahari. Macam-macam musa, ya, musa sisa tanaman, musa vertikal, musa lembaran plastik, dan musa batu. Nah, batu itu termasuk musa. Karena apapun bentuknya yang ditutupkan ke dalam permukaan tanah tadi itu namanya musa. Jadi musa itu tadi ada anorganik, ada organik, ya. Musa sisa tanaman terdiri dari bahan organik, jerami padi yang biasanya nih, jerami padi, batang jagung, pangkasan dari tanaman padi atau doan dan padi tanaman. Bahan tersebut disebarkan secara merata di atas permukaan tanah sebab 2 cm hingga 5 cm. Jadi ini kan jerami, tahu kan jerami pohon-pohon padi kan, kita potong-potong, ya. Nah ini kita diletakkan di sini. Ini setebal 2 sampai 5 cm. Ya. Ini ditutupkan langsung ke permukaan tanah. Kalau nggak mau pakai musa plastik ini, ya, kan kadang-kadang kan musa plastik ini kan mahal, ya kan? Nah kalau ini kan tinggal ambil aja dari sawah yang udah dipotong-potong, tutupkan seperti itu ya. Terus apa lagi? Dapat memperbaiki kesuburan struktur dan cadangan air tanah. Dan jelas dengan musa ini akan mengurangi apa? Penguapan, ya. Terus tanah juga jadi lembab, subur, ya, menghalangi pertumbuhan bunga dan menyangga suhu tanah agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, ya. Sisa tanaman dapat menarik binatang tanah seperti cacing karena kelembapan tanah yang tinggi. Jadi kalau tanah itu lembab, itu cacing bisa tumbuh dan hidup, ya. Kita tahu cacing itu manfaatnya untuk apa? Dia kan membuat lubang
pori. Nah itu sangat bagus karena dalam pori-pori itu maka aerasi penyebaran udara ke dalam tanah itu semakin bagus, ya. Kalau tanahnya nggak ada aerasinya, nggak ada lubang-lubangnya, itu akan sudah berkembang. Apalagi kalau ada air mengendap, akarnya jadi busuk. Kalau jadi nggak ada nutrisi dalam apa daun, ya. Lama-lama daunnya berwarna berubah menjadi kuning, ya. Seperti tanaman yang di sebelah sini cara dulu, ya. Waalaikumsalam. Kita lihat ya. Kalau ini adalah tanaman buruk sebenarnya. Kenapa dibilang buruk? Karena dia sebenarnya kan banyak bisa menyimpan air, ya. Tapi dia harus kena sinar matahari. Jadi kalau umpamanya dia tidak kena sinar matahari, maka tanaman-tanaman kaktus ini akan membusuk, ya. Apalagi sering disiram. Makanya kemarin di situ banyak yang mati, gitu ya. Nah jadi kalau tanamannya yang bisa bersifat bisa menyimpan air, ini harus taruh di sinar matahari. Ini adalah tanaman yang tandus-tandus, gitu, ya. Nah kalau ini juga dia butuh sangat, ya. Terus seperti ini juga nanti kalau ada sinar matahari, nanti kalau lama-lama kalau dia kurang sinar matahari, makanya dia akan pucat juga, ya. Jadi perhatikan tanaman-tanaman mana yang cocok di dalam ruangan, mana yang enggak. Jadi hampir 80% tanaman-tanaman itu butuh sinar matahari, ya. Mursa vertikal cocok untuk tanah yang sering mengalami rentang di musim kemarau. Maksudnya vertikal itu dia ditaruhnya tegak, ya. Jadi bisa horizontal dan bisa vertikal, ya. Jadi disesuaikan. Kalau tanahnya sering retak-retak, berarti posisinya dibikin vertikal, gitu, ya. Sedangkan untuk tanah liat rumosol pada umumnya sulit dan berat tolak pada musim hujan. Tanah ini menjadi liat dan lengket pada musim kemarau menjadi kering dan keras dan retak-retak, ya. Bagaimana cara pemberian mulsa vertikal? Pada musim kemarau tanah liat rentang sampai kedalaman 1 meter dan lebar sampai 5 cm. Rentang ini diisi dan jerami. Maksudnya rentang itu tau kan? Tanahnya itu retak-retak jadi renggang gitu, ada celah-celah. Nah, itu kita masukkan jerami tadi di celah-celah itu. Meningkatkan kesuburan tanah karena menambah bahan organik, meningkatkan resapan air, mengurangi erosi, meningkatkan kehidupan jasa mikro dan makro dalam tanah, meningkatkan kelembapan tanah. Jadi ini biar dipasangin mulsa, ya. Ini paling di celahnya di sini biasanya dari Kemudian inilah yang nanti ditutupi oleh mulsa. Sedangkan ini parit, ya, paritnya itu tidak ditanami. Dan biasanya sini suka ada air, ya. Ya. Jadi kita sekarang adalah tugasnya berapa sih kebutuhan mulsa, ya. Kebutuhan mulsa yang diperlukan untuk berapa meter. Misalnya luas lahan kita itu ada 40 meter kali 20 meter. Luas lahan kita ada 1 hektar. Kemudian panjang buludanya berapa meter, ini kan buludan namanya, ya. Panjangnya berapa, jarak sini berapa. Nah ini yang kita mau cari. Kita tahu apa mulsa yang bagus, katanya sih mulsa plastik memang. Kalau dilihat tadi keuntungan dan kerugian, kalau mulsa tanaman-tanaman itu kadang-kadang sulit kan mendapatkannya, ya kan? Tidak tersedia. Misalkan kita pengen pakai mulsa padi,
ya terbatas jumlahnya, sama kayak membungkus kemasan. Kenapa sekarang banyak menggunakan styrofoam dan lain-lain. Saya pengen pakai daun pisang. Daun pisang udah jelas alami ya, tapi kan mudah terurai lagi. Itu kan daun pisang itu jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau plastik, styrofoam kan banyak. Nah itu juga kita sih sebenarnya pengennya alamiah. Karena alamiah itu apa? Mudah terurai. Tapi mencarinya susah, nggak tersedia. Kalau plastik kan ada. Jadi sekarang ini yang banyak digunakan penutup saya itu ada plastik perak. Ya, plastik perak itu dia atasnya itu abu-abu, ya, atasnya abu-abu, terus bawahnya hitam gitu. Nah, kita tahu kalau perak itu dia bisa menyerap apa? Menyerap matahari, ya. Dia memancarkan kembali, dia nggak panas, gitu. Nggak terlalu panas. Oke? Sebenarnya kita bagus sih menggunakan baju-baju hias segala macam. Cuma sayangnya kadang-kadang bahannya tidak tersedia seperti itu. Ada LKPD. Coba berempat ya. Jadi siap kelompok maju ke depan mau presentasikan langsung ke depan nanti. Ya. Oh gitu. Yang plastik digunakan merupakan program kebutuhan plastik, karena maksudnya kita itu ingin mencari berapa sih kebutuhan Musa untuk lahan 1 hektar, 1000 meter, 2000 meter. Nah ya, jadi kita sederhanakan aja dulu. Luas lahannya itu adalah 50. Luas lahan 50 kali luas itu biasanya panjang kali lebar. Ya, luas lahan itu 50 kali 40 cm. Ya. Sedangkan mulsa itu biasanya mulsa plastik itu 1 roll ini, 1 roll. Ini mulsanya itu mulsa plastik 1 roll sama dengan 528 meter. Ya. Ininya loh. Lebarnya. Lebar dan panjangnya pokoknya segitu. 1 roll itu. Nah, kalau luas lahan kita 50 kali 40 cm, berapa kira-kira kebutuhan mulsa tersebut ya? Nah, kita harus hitung dulu guludannya. Ya. Jumlah guludan kali panjang guludan. Nah, ini yang namanya guludan tadi kan ini ya. Ada berapa guludan? Ini 1 misalnya, ada berapa? Ada 10 misalnya. Lalu kita hitung panjang guludannya berapa? Ya, jadi jumlah guludan dikali panjang guludan kali 400 dikalikan 48 meter ya. Ya, 48 meter sama dengan 528 meter. Dari mana ini? Nah, jadi maksudnya gini, 11 guludan itu dikalikan dulu panjang guludannya berapa? Misalkan panjang guludan itu 30 meter ya, sedangkan jumlahnya 10 kali 30 300 cm apa ini? 300 meter. Nah, sedangkan ini kan 528 meter 1 guludan itu ya. Nah, ini jumlah guludan kali panjang guludan kali sama dengan sekian. Jadi bagikan 528 bagi berapa?
ya bagi 300 ya gitu. Coba saya kasih soalnya dulu ya, kamu hitung dulu. Jadi setiap orang yang sudah apa tadi mendapatkan kertas ditulis berapa. Kelompok 1 mana tadi kelompok 1? Ini ya, ditulis dulu ya. Kelompok 1 luas lahannya ya. Kamu luas lahannya 400 meter ya, 400 meter ya. Luas lahan ini kita bikin luas lahannya 300 meter ya. Untuk kebutuhan susah ya, dia akan mempresentasikan cara menghitung kebutuhan usaha. Silakan. Jadi cara menghitung luas dari mulsa itu adalah tinggal luas dikali dengan jarak antar buludan itu berapa, jadi tinggal dikalikan dan hasilnya itu sekian. Ya, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi berapa usahanya, berapa luasnya? 240 meter dengan luas lahannya 200 meter ya. Yang penting kamu sudah paham ya. Pertama, satu, manfaat mulsa itu. Jadi kalau saya tekankan hari ini, apa sih manfaat mulsa itu? Mulsa itu berguna apa enggak? Lebih baik digunakan mulsa apa tidak? Gimana? Kalau dilihat dari manfaatnya sangat banyak ya. Antara lain dapat mencegah erosi, kedua menyuburkan tanah, ketiga dapat mengurangi tanaman pengganggu. Nah, terus bagaimana kebutuhan mulsa itu? Karena lahan kita segitu luas. Terus berapa tadi? 568 meter ya. Nah, kalau kita beli satu roll, kan kita takutnya terlalu panjang, terlalu lebar, semua kan gak enak. Nah, makanya yang ditegaskan adalah bagaimana cara menghitung kebutuhan mulsa untuk luas lahan kita. Pertama, kita tentukan lahan kita berapa luasnya. Lalu kita bagi buludannya. Ada berapa dapat buludannya. Lalu kita temukan jumlah buludannya ada 14 atau 15. Kita hitung jarak antar buludan. Kita kalikan dengan jumlah buludan. Nah, akhirnya kita dapat misalnya 200 meter. Berarti kebutuhan mulsa untuk luas lahan 1000 meter adalah 200 meter. Nah, jadi kalau kita beli itu satu roll, kita udah tahu caranya. Berarti yang kita potong sampai 200 meter. Jadi dia nggak kelebaran, nggak kesempitan. Nanti tidak enak, nggak bagus. Ya, jadi jangan sakit hati aja, yuk langsung sebarkan panjangan dan lain-lain. Oke, udah paham semuanya? Jadi mari kita simpulkan bersama-sama ya. Satu, mulsa itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan produksi tanaman. Untuk menghitung kebutuhan mulsa adalah yaitu tentukan luas lahan. Kedua, hitung jumlah buludan, lalu dikalikan dengan jarak antar buludan. Hasilnya adalah kebutuhan mulsa yang dibutuhkan. Ya, sudah paham ya? Nah, untuk minggu depan mungkin kita akan praktik. Ya, akan praktik langsung di lapangan. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi dalam proses belajar dan mengajar ini. Berguna ya, bagi kita sendiri maupun orang lain.